Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar yang ada di TikTok dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, silakan lihat surah Al-Buruj ayat 11. Cari Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalika fawzul kabir. Atau kama qala Ali Imran yang terakhir, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahu anhu kurbatan min kurabil qiyamah. Au kama qala man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Apa kabar Mas Mbak semuanya? Ini kakak kelas saya kan, saya 88, lulus istri 89 di sini. Istri lulusan sini. Kalau saya lulusan SMA Maut, Manggarai Utara, dekat SMA 8. Ya, cuman saya di SMA Manggarai Utara. Ya, SMA paling nakal. Jadi saya paling pintar aja di situ. Juara 2 nasional lomba cerdas cermat SMA. Tahun waktu kelas 3, jadi tahun 88 berarti ya. Masya Allah. Oh iya, sini, taruh sini. Ini teman-teman dari sahabat yatim hadir bersama kami untuk membersamai dan berbagi cinta. Oke. Makasih, Dek. Apa kabar Abang dan Mbak semuanya? Yang semangat dong, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Jawabannya alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Banyak duit? Alhamdulillah. Banyak anak? Alhamdulillah. Punya anak 2 banyak kan? 1, 2 tuh banyak. Jawabannya apapun alhamdulillah. Kenapa? Karena apa? Kata Rasulullah, khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Dilengkapi dengan Al-Fatihah, jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai selesai. Itu doa terbaik kata Rasulullah. Maka kalau ada ulama Al-Fatihah, kita minta sesuatu lewat itu wasilahnya. Paling pendek, alhamdulillah. Ala kulli hal, semua keadaan itu baik, tergantung hati jiwa kita. Apapun yang terjadi itu baik, tergantung pikiran kita. Apapun itu indah, tergantung jiwa kita. Kalau hati, jiwa, pikiran kita ngomong baik, maka itulah yang terjadi. I think I become. Katakan. I think I become. Katakan. Ya, yang makan stop dulu ya. I think I become. You think you become. The law of attraction. Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Indonesia lancar, Inggris lancar. Kenapa yang terakhir enggak? Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai pikiran hati jiwaku.
Jadi hidup itu tergantung pikiran hati jiwa kita. Saya nanti sukses, saya bahagia, saya kaya, akan terjadi. Tapi kalau saya, kayaknya udah lulus juga nganggur, akan nganggur. Saya susah jodoh, akan susah jodoh. Tapi kalau dia bilang, saya yakin lulus SMA, saya kuliah, masuk negeri, dan kemudian saya jadi, disebut ya, disebut dan katakan tahun sekian saya selesai, tahun sekian saya menikah, tahun sekian saya punya rumah, punya mobil, itu akan terjadi. Kenapa emang? Karena kata Allah, ana inda dhani abdi, aku sesuai dengan pikiran hambaku. Afkaruka akdaruka, pikiranmu takdirmu. Pernah dengar belum kata-kata ini? Pernah dengar belum? Lah barusan kemana? Mbak, pernah dengar kata-kata tadi? Kapan? Ya baru. Berarti tadi gak kemana, pikirannya kemana-mana tuh, atau mas main handphone tuh. Ya. Afkaruka akdaruka, pikiranmu takdirmu. Ya, orang tua yang ngomong begini sama anaknya, kamu nanti nikah, kalau udah sukses, udah punya rumah, udah punya mobil, keburu 40 tahun tuh. Ngomongnya gimana? Selesai kuliah, menikah. Waktu sudah, kamu sudah ada calon jodohnya. Maka waktu sudah, tanya, mana calonmu? Nih, kita ajak makan, ajak keluarganya, tanya, siap menikah sama anak saya? Siap om. Tahun ini ya, siap om. Nah, berpikir harus berani. Berani apa? Jadi orang baik, jadi orang kaya, orang sukses, orang berkah, masuk surga. Berani apa enggak? Saya tanya, sama kira-kira ini matinya husnul khotimah apa enggak? Katakan. Oke, sekarang saya tanya, jawab ya. Yakin bisa, katakan begitu. Oke? Sama-sama coba ulangi. Dan nanti katakan itu yang semangat, karena malaikat mencatat. Ya. Apakah abang dan kakak-kakak saya ini wafat yang husnul khotimah? Akan terjadi. Karena pikiranmu menuntun pekerjaanmu. Pikiranmu menuntun amalmu. Ini kata-kata sederhana. Menjadi orang baik aja. Terus katakan, itu akan menuntun kita. Kemana aja. Saya akan haji tahun ini, akan berangkat. Tahun depan akan berangkat. Saya nggak mau berangkat haji, nggak akan berangkat. Walaupun kaya. Mulai hari ini, kita jadi orang yang baik, terus baik, bersama orang baik, di tempat yang baik, senang bertemu orang baik. Dan itu kata Allah dalam diskusi, Rasulullah bersabda, hamba-hambaku, silakan cari teman-temanmu di surga. Kalau nggak ada, cari di neraka. Kalau ada, dan kamu pernah bertemu dengan dia, kamu pernah mencintainya, menyanyi karena aku, angkat. Ternyata teman-teman yang baik kelak akan membawa ke surga. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Allah mengizinkan bagi hamba-hambanya untuk berikan syafaat kepada saudaranya. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Kan tadi saya bilang senang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Biar cepat langsung lanjutin aja alhamdulillah. Karena saya udah bilang alhamdulillah, lanjutin jadi satu paket. Alhamdulillah. Wa syukru. Kalau sama asik bilang tangan ke atas, jempol ke atas bilang jos. Asik. Mana suaranya? Asik. Biar semangat nih, ya. Oke. Sebelum saya lanjut, coba tangan diangkat semuanya. Dua, satu ya, kanan. Kurang tinggi, Kak. Nah, segini ya, tinggi lurus. Kemudian katakan, ya Allah, aku mencintaimu, mencintai Rasulmu, dan mencintai semua sahabatku. Sekarang letakkan di dada, sini, ketukan, gak usah banyak-banyak, 10 kali aja. Di sini ada timus.
Istri saya dokter nih. Di sini ada timus. Kalau kita ketok, maka dia akan menumbuhkan atau meningkatkan imunitas. Tahu? Nanti klik aja di IA sekarang, nggak pakai Google lagi, pakai AI langsung di IA ada ya, model warna biru hijau itu atau ungu itu, kita klik dan tulis timus, THYMUS, timus. Kita ketuk 10 kali aja. Bismillah. Bilang, saya sehat, saya kuat, saya hebat, saya bahagia, saya kaya, saya berkah, saya sukses, saya sehat, saya kaya, saya kuat, saya hebat, saya sukses, saya berkah. Turun naik sekarang ya. Tuh, ini. Nah, yuk, tuh 2, 3. Sambil hatinya ngomong, saya sehat, saya kuat, saya hebat, saya bahagia, saya jadi orang baik. Katakan yang terbaik. Sampai akhirnya tenggorokannya kering, mulut rasa kering. Sampai rasakan kering. Ya, udah rasa kering mulutnya? Ya, berarti sudah sampai situ darahnya. Ya, Masya Allah. Oke, ke depan. Bilang, Alhamdulillah. Saya bahagia. Saya kaya. Saya sejahtera. Saya sukses. Saya berkah. Saya sakinah. Saya tawakal. Saya masuk surga. Insya Allah. Rasanya capek. Ternyata itu cepat sekali. Timus kalau kita sentuh, seluruh tubuh langsung keringetan. Sekarang 1 jari saja letakkan di dahi. Sini nih, di atas mata sedikit, di tengah-tengah. Saya hitung 1 sampai 3, hitungan ketiga tutup mata. Setelah itu dengarkan dan ikuti saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tutup matanya. Tundukkan wajah dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih sudah Engkau beri umur sampai kini. Terima kasih ya Allah, sudah Engkau beri kekayaan, kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan hingga saat ini. Terima kasih ya Allah, semua kemuliaan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Allah, Engkau pilih menjadi hamba-Mu yang bisa berkumpul di sini. Terima kasih ya Allah, hanya Engkau tujuan kami, hanya Engkau harapan kami, hanya Engkau tempat kami berlindung berserah. Bismillah. Tarik nafas yang panjang sekarang lewat hidung, kemudian hembuskan mulut pelan-pelan, rasakan. Tarik nafas lewat hidung yang panjang, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Ketiga, tarik nafas yang panjang dan bayangkan semua keburukan, semua yang negatif kita tarik. Bayangkan dia datang dan kemudian kita hembuskan, kita buang pelan-pelan keluar semua. Tarik nafas, bayangkan semua keburukan, masuk dosa, sakit hati, iri, dengki. Dan sekarang hembuskan mulut pelan-pelan dan lihat keluar pelan-pelan semua. Nafas lagi yang panjang. Hembuskan mulut pelan-pelan. Nafas yang panjang. Hembuskan mulut pelan-pelan. Rasakan sekarang. Hitungan ketiga, buka mata. 1, 2, 3. Lihat sini, lepaskan tangannya. Ada yang berkaca-kaca? Ada yang menangis? Alhamdulillah. Oke. Gimana rasanya sekarang? Beda sama yang tadi? Kenapa? Ya, karena pikiran kita mengatakan yang kata-kata yang nikmat tadi itu, pasrahan dan penuh cinta itu, semua luruh dan termasuk dosa dilepas oleh Allah. Maka jadi orang baik, bilang aja. Maka jadi orang baik
aja, bilang aja. Maka jadi orang baik aja. Alhamdulillah. Kemudian kalau punya penyakit apa, ambil air, doa, dibuka. Sekarang juga contoh langsung sekaligus kata-kata baik. Kalau kakak, mbak semuanya membaca buku orang Jepang itu, Emoto, Profesor, itu air ini terasa adalah heksagonal ya, kristal yang luar biasa. Kalau kita katakan cinta, katakan kamu baik, kamu penuh harap, apalagi ini kita baca doa. Seperti air zam-zam kita bayangkan. Pegang tangan kanan dibuka dan katakan, ikuti saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tiupkan. Tiup 3 kali. Bismillah. Alhamdulillah. Ini jadi obat. 3 doa yang terkandung. Artinya tadi saya baca doa. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sungguhnya kami mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat. Ketemu, kejadian, terjadi apapun jadi ilmu. Hikmah. Wa rizqan wasi'ah, dan rizki yang luas. Bukan banyak, rizki yang luas. Kalau rizki banyak habis apa enggak? Kalau luas tidak pernah habis karena luas, tak terbatas. Maka doanya itu. Terus yang ketiga, wa syifaan min kulli da'in, obat dari segala macam penyakit. Tambah Al-Fatihah. Kita minta ke guru juga Al-Fatihah dikasih minum. Dia yakin sembuh. Istri saya dokter. Minum bareng sama saya, obat sama saya setiap hari. Cuka apel, madu, habatus sauda. Habatus sauda di situ ada minyak zaitunnya, ada propolisnya. Mana tambah propolis. Saya haji itu setiap mau berangkat dites dulu. Normal, kaget istri saya. Ya Anda normal semua, Masya Allah. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah. Nah, orang yang baik punya 5 pola hidup yang keren. Yang pertama, pola ibadahnya. Ibadahnya bagus. Yang kedua, pola makan. Makannya bagus. Makan tuh 3 aja, Bu. Makan yang banyak, makan yang kenyang, makan yang enak. Dengar baik-baik. Itu perintah Allah. Lihat Al-Quran ya. Surah Al-A'raf ayat 31. Sekarang juga dibuka di screenshot. Biar Bapak Ibu nggak usah ada punya pantangan. Al-A'raf surah ke-7 ayat 31. Biar nggak punya pantangan makan. Ya, bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Bunda baca, kakak baca terjemahannya, baca. Iya, baca. Bacanya pakai mulut biar bisa masuk ke otak. Kalau cuma dibatin suka susah mau masuk ini. Ya. Pertama, pakailah, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika masuk masjid. Betapa takzim dan betapa etika adabnya masuk masjid, pakai yang bagus, yang wangi. Halo? Betul nggak? Nggak biar sembarangan. Terus apa hubungan dengan makan? Ini dilanjutkan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah,
minumlah kalian. Silakan apa aja, nggak ada pantangan di situ. Kecuali apa, Bu? Wala tusrifu, jangan berlebihan. Sekarang makan yang banyak. Apa yang pertama? Makan yang banyak. Apa yang banyak tuh? Banyak proteinnya, banyak vitaminnya, banyak gizinya. Apalagi istriku, banyak vitamin, banyak protein, banyak energi, dan seterusnya. Banyak itunya, bukan jumlahnya. Ada syarat, halalan thayyiban. Ada syaratnya situ. Berarti yang banyak silakan. Tapi banyak sebut tadi itu. Yang kedua, yang enak. Makan yang enak itu makan yang disyukuri. Makan yang bayangkan, ya Allah, ini nikmat darimu. Ku makan pertama, begitu ambil, sebelum diambil bismillah. Sambil hati kita ngomong, ya Allah, banyak orang gak bisa ngambil makan depan matanya. Banyak orang yang tidak bisa masukkan tangan ke mulutnya. Di depannya gak bisa. Bahkan makan yang enak pun gak bisa makan. Karena dia sudah tidak bisa makan, harus diinfus. Kita bilang, alhamdulillah ya Allah, ini makan yang sangat nikmat. Begitu masuk mulut, kunyahannya tidak cepat. Dia sambil syukur, ya Allah bisa makan senikmat ini. 2000 rasa ada di mulut kita, di lidah kita. 2000 rasa, nikmati pelan-pelan. Sekarang tanya istri saya, makan saya nggak banyak, tapi kok kenyang. Dinikmati makannya dan ditakar. Bawa nasi goreng, beli itu 4 kali makan. Makan maghrib bareng berdua. Nanti saya sahur sendiri. Besok pagi masih ada, berarti kan 4 kali itu, Pak. 1 porsi nasi goreng 4 kali makan. Jadi itu kenyang. Kenapa tadi itu? Makan yang enak maksudnya adalah makannya dinikmati, dirasai, dan bayangkan itu Allah yang kasih, kita bisa mengambil, masukkan mulut, bisa merasakan rasanya, disyukuri, penuh kesadaran, dan dikunyah kurang lebih sekitar setengah sampai 1 menit. Pintunya marah-marah. Memang begitu ya? Ada ungkapan ahli, dengar baik-baik ini, yang istri saya juga belum tahu. Minumlah makananmu dan makanlah minumanmu. Ulangi, Pak. Ngerti maksudnya enggak? Oke, saya jelasin. Makanlah minumanmu dan minumlah makananmu. Ngerti nggak maksudnya? Kalau minum itu jangan langsung telan, Pak. Biar dia bercampur sama liur dulu. Caranya, kayak tadi saya gitu. Makan. Terus kalau makan, jadikan minuman sampai lumat. Makan nih. Sampai lumat seperti minuman. Harus dilatih, akan bisa. Seminggu, 2 minggu, 3, 4 minggu, semua penyakit hilang, Pak. Kalau makannya seperti itu. Makan yang enak. Tidak ada makanan yang nggak enak. Semua enak. Itu semua tergantung pikiran, hati, dan jiwa kita. Masya Allah, nggak semua orang bisa dapat makanan ini. Nggak bisa semua orang dapat kotak ini. Nggak semua orang dapat aku Viva. Aku, kamu. Viva itu menang artinya. Masya Allah. Jadi kalau kita syukuri Pak ini, ya Allah, nggak ada habisnya. Efeknya apa? Baca doa sebelum makan. Bismillah. Itu baca doa gimana makan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Sampai situ dulu. Ya Allah, Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahi kami fi ma razaqtana, di dalam apa-apa rezeki yang berikan pada kami. Berikan berkah itu.
Waqina adzabannar. Dan makan itu tidak menjadikan neraka buat kami. Tidak jadi penyakit, tidak jadi kolesterol. Harus wajib karena kolesterol itu juga dibutuhkan tubuh. Dia menggantikan. Kalau anak saya begini, ya enggak, makan itu lauknya 3, hanya sedikit, atau lauk semuanya. Loh, kok bisa gitu, nak? Dia baca artikel, ternyata ngerti. Ternyata kalau lemak ada dalam tubuh kita dan kita nggak ada karbo, dialah ditarik. Dia ditarik. Dan tanya istri, benar ternyata. Makan itu banyakin lauk daripada nasinya. Kalau saya ajak ke warung Padang, dia nasinya dikit. Tapi lauknya dia ada ayam, ada apa, Bun? Yang itu yang kelihatan saya tuh, Masya Allah, Alhamdulillah makan begitu. Tapi nggak gemuk. Memang badannya begitu. Ternyata saya pelajari, benar ternyata. Jadi kalau tubuh kita banyak kolesterol, itu ternyata ditarik, Pak. Kolesterol dirubah menjadi energi, menjadi ini, ditarik. Nah, ternyata ada istri saya ngerti. Masya Allah. Nah, makan yang banyak, makan yang enak. Enak bukan berarti makan yang enak, tapi adalah kan disyukuri semua enak. Dan kita dilarang untuk mencela makanan. Ya, kayak gini dikasih, nggak boleh. Ini apa nih? Kalau nggak percaya sekarang lihat di Sudan, lihat di Palestina, dan saudara-saudara kita yang di kampung yang tidak dilewati oleh presiden kita semua dari zaman dahulu, nggak pernah terlewati. Jalannya pinggir apa namanya? Kalau hujan ya kayak jadi kayak gitu, kalau nggak hujan ya jadi debu. Ya Allah. Dan mereka setiap 5 tahun suruh nyoblos, nggak pernah ngepek. Saya dulu juga gini-gini aja. Cuman begitu tahun 2014, ya aktivitas saya di TV, aktivitas saya semua habis. YouTube saya di TVRI hilang, konten-konten saya di MNC, di apa namanya itu, di TV One udah nggak ada di YouTube. Begitu klik sudah tidak konten, nggak ada isinya. Ya, dulu mulai sekarang mulai terbuka lagi, mudah-mudahan terus. Mudah-mudahan yang palsu jadi nyata ya. Amin. Abang, makan yang banyak, makan yang enak. Yang ketiga apa? Makan apa? Makan yang kenyang. Makan sebanyak-banyaknya, tapi yang kenyang. Gak usah banyak maksudnya, kenyang-kenyang. Apa itu kenyang? Sebelum kenyang, berhenti. Makanya makan buah dan minum dulu. Jadi sudah separuh diisi dengan itu. Sepertiga maksudnya, sepertiga udah diisi air dulu. Dan buah, baru makanan yang kita makan. Jadi intinya, maka dijamin sehat. Allah yang gak suka apa? Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Ngerti dong, udah 60 tahun soto Betawi makan. Sekarang berdua. Ya gak, Mas? Sate 1 porsi 10 tusuk kan? Bertiga. Bisa bertiga, Ustaz. Saya 8, 1. Iya, tapi atur aja. Yang penting banyak, enak, dan kenyang. Itu yang penting. Oh, bukan urusan pembagiannya, itu aja yang penting. Nah, dan itu semua itu dipikirkan dengan syukurnya, dengan kesadarannya, dengan keyakinan tauhidnya. Bayangkan, banyak orang nggak makan, banyak orang nggak bisa makan, di depan mata nggak bisa ngambil karena udah stroke, nggak bisa, nggak nyampe, begitu nyampe nggak bisa keangkat, nggak bisa gerak. Tapi kakak saya semua, ya Allah, sudah seumur ini, kalau saya udah 57 berarti berapa ini? Tapi masih segar-segar semua. Maka jadi orang baik aja. Yuk. Kenapa jadi orang baik saja? Pertama, privilege-nya. Nih, cerita baik. Tadi baru 5 ya. 5 itu pola. Pertama pola apa? Pola ibadah. Kedua pola makan. Yang ketiga pola. Yang ketiga pola
Pola istirahat. Siang mesti punya waktu untuk tidur walaupun setengah jam, seperempat jam. Duduklah di kantor, tapi sholat duhur, menepilah atau di belakangnya itu, kemudian tidurlah sebentar. Walaupun 5 menit, tapi itu quality. Ya Bu. Waktu sholat, duduk sebentar. Sebelum jam 1 Ibu duduk sebentar aja. Bismillah ya Allah. Kalau nggak bisa tidur, ya merem aja. Atau banyakin zikir, astagfirullah, astagfirullah. Nanti lama-lama itu kalau zikir bacaan cepet ngantuk. Kenapa? Setan langsung dia kalau buka WA bisa lama banget. Berarti ini harus ada yang punya urunan ya, dikasih apakah biar nggak begitu. Sengaja biar kalau ada yang masuk ketahuan. Memang sengaja. Selalu berpikir positif. Karena orang baik aja. Gak boleh ada yang buruk-buruk. Oke. Pola ibadah. Pertama, sudah seumur ini, udahlah ibadah aja. Jangan yang lain. Utamakan. Yang belum umroh haji segera berangkat. Jangan bilang gak punya duit. Duit abang-abang kakak saya terlalu banyak. Disia-siakan. Untuk ke Allah aja berat. Depan Ka'bah menangislah. Coba lihat surah Ali Imran, saya 135 sampai 136. Nangis. Ali Imran 135, 136. Maklumlah, saya harus maklum ulang-ulang terus. Karena wis sudah S3, sampun sangat aja ngono. Ya. Kalau kamu bahasa kita terlanjur berbuat dosa terhadap dirimu sendiri, menurut dirimu sendiri, ingat Allah di depan Ka'bah, di dimanapun di masjid ingat, dimanapun ingat Allah, lalu bertaubat menabur Allah. Lalu dia berbuat baik, tidak melanjutkan lagi, maka Allah ampuni dosa. Dan balasannya apa? Ayat berikutnya. Ya. Balasannya itu orang punya dosa, menurut diri sendiri, tapi ingat Allah. Wastaghfaru, dan katakan ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni selain Engkau, katakan, dan Allah yang ngajarin kita. Maka orang lihat Ka'bah pasti menangis. Walaupun udah pernah menangis, air mata. Ya Allah, kesini lagi. Dan mengingat ayat ini. 136-nya apa Mas? Ulaika, balasan mereka itu yang dia zikir lalu beristighfar pada Allah dan perbaiki diri, maka Allah berikan surga yang di bawahnya air, nama air sungai-sungai. Masya Allah. Nah, saya besok berangkat. Besok saya berangkat. Jadi Senin malam saya udah sampai sana. Kemudian pagi besok subuh saya umroh. Itu saya punya program nih, kalau sikes berapa ini? 83 sikes ini. Tolong bikin umroh bareng sama saya. Bikin aja. Namanya umroh mahabbah afiyah. Pulang saya jamin Pak. Saya jamin Pak. Itu ya Allah. Karena semua udah cerita begini. Ini baru saya umroh. Saya bimbing sendiri, saya temenin sendiri, saya ajak cium Ka'bah, merapati Ka'bah, sholat di depan Ka'bah, tahajud di depan Ka'bah, saya jadi imamnya, muhasabah, nangis semuanya. Dan kemudian saya ada acara namanya G4G. Ulangi. Siapa yang tahu artinya? Give, forgive. G4G. Singkat, jadi panjangnya apa? Give, forgive, memberi maaf. Terus ada satu acara lagi namanya adalah pembersihan jiwa depan Ka'bah. Maka pulangnya afiah, itu sehat rohani jasmani. Pulang makin kaya, makin hebat, makin berkah. Bikin acara namanya umroh mahabbah afiyah. Besok itu yang ke-12, yang ke-9.
Dan bikin lagi umroh yang lain namanya USC, Umroh Singgasana Cinta. Itu sudah sampai 12. Nah yang Umah itu sampai besok ke 9. Nanti Syawal hingga 10. Buka 2 bulan langsung penuh, 2 bulan langsung penuh. Khusus untuk ini nanti bikin ya 5 free 1. Ya ngadain Mas. Sampai bawa 5 orang gratis senengan. Ayo ini berapa? Kalau 10 orang gratis 2. Khusus saya bikin. Mak, bikin Mak. Jangan ke yang sono mahal ya, jangan yang sono. Nanti kita bintang 3 aja nggak apa ya. Latihan berangkat biar harganya. Pesawatnya langsung pesawat Saudi ya, turunnya langsung Jeddah atau Madinah. Kita pikir ya banyak umroh begitu. Tapi yang bimbing ustadznya langsung jarang. Mutaif yang bimbing. Kalau ini dari berangkat saya pulang saya bimbing dan banyak kegiatan di luar. Ya, bisa subuh di pelataran pengajian, muhasabah. Dalam perjalanan ada kisah-kisah dan seterusnya. Dan ada terapi namanya pemulihan jiwa dan give for give. Ya, gimana terserah. Yang penting duitnya kuasai dulu, setelah itu kita datang ke travel, jangan saya terima langsung ke travel, resmi, grade A, dan saya udah membawa hajinya udah 2 kali. Dan insya Allah, mudah-mudahan tahun ini, tahun 2006 berangkat membawa jamaah. Ya, doakan saya. Saya sudah berniat itu, dan Alhamdulillah, Allah perkenankan semua pikiran saya, mengajikan Bapak Ibu udah berangkat. Jadi haji kedua, ketiga bukan untuk saya, untuk ayah, untuk imam. Yang keempat, kelima, saya ingin untuk kakak saya ada 3. Sudah wafat semua. Saya ingin membadalkan mereka. Dengan membimbing haji, saya badalkan untuk mereka. Saya dulu pernah ngomongin dia, ditemenin dia, saya ingin jadi orang baik untuk dia. Boleh kan? Ya. Ayah kakak-kakak bisa umroh atas nama orang tua. Setelah umroh pertama, kedua, ketiga, keempat bisa untuk mereka. Ya Allah, saya langsung nangis kalau ingat ayah, ingat emak. Baik. Pola ibadah. Kemudian makan, istirahat. Yang ketiga apa nih? Yang istirahat. Yang keempat. Nah, silaturahim. Baru olahraga. 5 pola ini kita jalankan rutin, afiyah. Sehat rohani, jasmani. Walaupun tua, tapi sehat dua-duanya. Karena banyak orang tua manja. Aku. Dan marah-marah melulu kerjanya. Ya, salah sedikit, ngambek. Tambah jadi stroke. Ya, maka yang begini nih wajib segera mengumrohkan diri dengan disebut umrah mahabbah afiyah, cinta dan afiyah. Keren banget itu. Ya, insya Allah. Bisa? Bilang bisa. Bisa? Bisa. Bilang bisa. Bisa? Insya Allah. Bilang bisa. Bisa? Insya Allah. Yakin? Bilang bisa. Kan saya bilang bisa. Kenapa yang lain-lain? Jangan ikuti saya. Umrah bareng. Insya Allah. Yakin? Oh yang bikin? Saya pembimbingnya. Bisa. 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 Bisa apa enggak? Bisa. Semua katakan bisa. Saya makan enak? Bisa. Ibadah? Bisa. Jadi orang baik? Bisa. Yakin? Bilang bisa. Biar semangat Kak. Ya, ini kakak kelas saya. Ya. Semua kita bisa, insya Allah. Yakin? Oh yang bikin? Saya saksinya. Pakai jempol kanan bilang bisa, kiri bilang bisa, terus temukan bisa. Saya saksinya, bisa, bisa, bisa. Ya biar semangat ya. Makin tua, makin baik, makin kaya, makin berkah insya Allah. Yakin? Oh yang bikin? Saya saksinya. 3 dong. Bisa kanan, bisa kiri, bisa tengah. Ya, coba. Saya saksinya. Bisa. Katakan begitu. Jangan bilang nggak bisa, karena akan terjadi. Oh, mama udah tua. Kata anaknya, emang mama udah tua.
Mama nggak usah berangkat lagi. Mama, takut ini yang terakhir. Biar aja ya. Anaknya datang, adain pengajian Bu. Nanti saya ceramain begitu. Pengen kaya? Bisa. Buka tangan orang tua? Bisa. Taati orang tua? Bisa. Antar ke orang tua? Bisa. Mati khotimah? Nanti anak-anak akan terbuka. Terus saya katakan, iftah yad ummuk, Allah yaftah rizkuk. Buka tangan ibumu, Allah akan buka tangan rizki. Allah akan buka rizkimu. Ulangi. Iftah yad ummuk, buka tangan ibu kamu. Sering-seringlah buka tangan ibu kamu, maka Allah buka rizki kamu. Maksudnya gimana Bu? Datengin, senengin, jangan larang apapun permintaannya. Mau pengen makan soto Betawi, beliin. Jangan dong, mah itu santan kental banyak kolesterolnya, belum makan udah gini. Anakku jahat. Kasih tahu tuh tadi Arafah 31. Orang tua kalau minta jangan dilarang. Ini udah tua belum? Sakit nggak kalau dilarang anaknya? Bu, halo. Sedih itu naik kortisol. Tahu kortisol? Oh ya, kortisol terus langsung apa namanya? Cekot terus tangannya gemetar. Duk, betul? Lebih sakit kata-kata anak daripada makanan. Emak saya gendong sama istri saya ajak umroh. Ayo temenin, sama-sama bisa ngomong. Setiap naik tangga saya gendong. Setiap naik ke eskalator saya gendong karena takut. Saya gendong. Saya antrin. Saya gendong emak saya. Ternyata setelah itu Pak, nggak pernah berhenti transferan ke rekening saya Pak. Iftah yad ummuk, Allah yaftah rizkuk. Masalahnya ini masih ada orang tua nggak? Lah kalau bapaknya masnya udah segini tuanya, bapaknya supaya apa? Tapi bisa nggak kita berbakti sama dia? Apa baktinya? Jangan cuma kirim doa, istighfar untuk beliau. Doa terbaik untuk orang meninggal, istighfar. Lalu saya sekarang bawa kayak gini Pak Bu. Nanti bawa pulang, demi Allah saya ini bukan promosi. Bawa pulang, isi. Punya bapak, punya ibu 2, punya mertua 2, kakek nenek 2, kakek dari mertua 2. Taruh setiap pagi, nggak usah banyak 10.000, 10 orang atas namakan, atau nama anak-anak 5.000, nggak masalah. Tapi setiap ba'da subuh, kita nggak usah nyari siapa. Begitu penuh telepon, Mbak tolong jemput, atau ada Krisnya, trik ambil duitnya, gitu, Kris diganti kan, udah laporkan saja. Kemudian uangnya masukin lagi tuh, duitnya tadi 30.000 tiap bulan tuh, masukin lagi setiap hari. Kalau udah penuh, nggak usah panggil Kris, Mbak udah saya masukin, ambil lagi. Tidak ada yang tahu kita sedekah, cuma kita dan ini yang tahu, sama Allah ini yang tahu nih. Ya Allah, untuk ayahku 1.000, mamaku 1.000, mertuaku 1.000, 2.000, kakek nenekku 1.000, anakku 5.000, cuma 10.000 setiap pagi terkumpul sebulan 300.000 nggak terasa. Kalau kita hanya 150 berat. Kita Kris, yang itu ambil lagi, nanti masukin lagi. Sekarang sudah begitu mudah. Apa lihat? Datang ke makbaroh, ke alam kuburnya. Siapa kamu? Cantik sekali. Aku amal anakmu untukmu. Wangi sekali kamu. Iya. Ditambah lagi, malaikat sedang memecut jenazah itu. Dikebuk. Aduh, hancur, remuk. Jadi lagi, digebuk lagi, hancur, remuk, jadi lagi. Tiba-tiba malaikat angkat ini pecut dan berhenti. Nanya jenazah itu,
lima takifu min darbik. Kenapa berhenti malaikat mukulku? Apa jawabannya? Mengejutkan. Kaifa adribuka, bagaimana aku mukulin kamu, nyiksa kamu? Wa waladuka yastaghfirulaka, sementara anak-anakmu istighfar untuk kamu. Istighfar dan sedekah bisa dihentikan oleh Allah. Malaikat nyiksa berhenti. Dan itu kalau tiap pagi berhenti terus sampai akhirnya masuk surga dan bertanya sama Allah, Anna lihadzi ya Rabb, kenapa saya bisa cepat masuk surga bersama istri saya? Apa jawabannya Allah? Bistighfar waladikalaka, dengan istighfar anak-anakmu untuk kamu. Ada yang nanya, Ustaz, saya nggak punya anak, tapi saya punya anak yatim. Ada 400 di sahabat yatim. Dan nanti silakan tengok, kunjungi dia di Bekasi. Ada asramanya, dan sekali-kali kunjungi. Melembutkan hati, 2, yaitu kunjungi orang sakit dan kunjungi anak yatim. Usap kepalanya, sunnah. Cium dia dan beri hadiah. Dan jangan sekali-kali. Ini tiap kali yang dikelola. Dan ini adalah lembaga filantropi nasional, LAS, ya, lembaga amil zakat nasional, LASNAS, resmi. Masya Allah, saya datangi mereka dan saya menjadi begini tuh, mau ikut menyampaikan aja, ya. Allah luar biasa. Berhenti. Nah sekarang bagaimana kita punya anak, ajarkan itu istighfar. Dan bagaimana saya mengajarkannya? Kita juga istighfar untuk orang tua. Pertanyaan saya tolong jawab, kakak saya ini anak bukan? Jawab, anak bukan? Anak siapa? Kalau begitu dia masih menunggu gak istighfar kita? Menunggu gak amal baik kita untuk dia? Bakti kita kalau orang tua meninggal ada 7. 1, istighfar untuk dia dan atau doakan. Yang kedua, jariah atas namanya, sedekah atas namanya, bikin sumur atas namanya, mengalirkan air. Terus kemudian umrah atas namanya, badal. Kemudian haji atas nama dia, kurban atas nama dia. Masih bisa kita berbakti untuk orang tua kita yang sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, kita nyesel, ya Allah dulu minta nggak dikasih, ya Allah dulu dia minta. Sekarang aku baru tahu, sekarang baru sadar, umur 70 tahun ini saya baru ngerti. Terlambat ya Allah, enggak, mulai. Dia menanti anak-anaknya istighfar. Dan kita masih anak semua nih, belum. Walaupun kita sudah punya cucu, tapi kita adalah anak dari dia. Maka ayah bunda saya kasih tahu, lihat dan buka surah Ali Imran ayat, maaf salah, surah Ar-Ra'du ayat 23-24. Surah apa? Ar-Ra'du ayat 23-24. Kita bisa ngajak orang tua, ngajak istri, ngajak anak cucu ke surga. Jangan nggak diajak mereka. Ar-Ra'du ayat 23-24. Udah ketemu? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim sampai akhir. Dan ayat berikutnya. Coba dilihat, baca terjemahan pelan-pelan dalam hati atau dalam pikiran, tapi sambil mengucapkan pakai mulutnya gerak, walaupun nggak ada bunyinya. Surga-surga Aden, surga yang terbuat dari mutiara, surga yang ada tamannya. Orang lain ngomongnya surga Aden, taman, isinya taman-taman. Yadkhulunaha, dimasuki oleh mereka. Siapa itu? Wa man sholaha, orang-orang yang soleh. Jadi siapa itu? Ayah-ayah mereka. Ayahnya ayah, kakeknya ayah yang punya kakek namanya buyut, buyut yang punya kakek namanya, dan terus ke atas. Kemudian wa azwajihim, istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka. Lalu siapa lagi? Wa dzurriyyatihim,
dan anak keturunan mereka. Oh, Kak, udah ketemu belum? Kita screenshot aja. Ada terjemahannya screenshot, jadi tersimpan. Nanti lupa di mana tadi ya. Setelah itu lihat, malaikat menunggu depan semua pintu. Bun, Kak, sambil dengerin saya, takutnya nanti hilang ilmunya. Di depan pintu itu kita udah ngajak kakek, ngajak istri, ngajak anak, semua. Ditambah sahabat, teman yang baik, diajak semua itu. Ya, lihat apa kata malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat di depan pintu menyambut dengan salamun alaikum. Salam sejahtera untuk kalian. Kamu orang-orang baik, kamu orang-orang sabar. Malaikat menyambut. Disebutnya kamu orang sabar, kamu orang baik. Ya, di ayat yang lain adalah alaikum tibtum, kamu orang-orang yang baik, kamu orang-orang yang hebat, kamu orang-orang yang sabar. Orang sabar itu orang baik, orang yang memberi waktu untuk ayah bundanya, dikunjungi tiap minggu, anak pertama, minggu kedua, anak kedua, minggu ketiga, anak ketiga, minggu keempat, anak keempat, minimal punya 5, ya bisa setiap minggu ada yang nengok. Dan semua kesukaannya tolong disiapkan. Jangan dia minta. Jangan saya minta. Sekarang gantian. Ya, abang-abang saya ini, abang-mbak ini, jangan minta anak-anak ngerti bagaimana caranya itu. Udah lewat ternyata ya. Ngajarnya udah lewat. Harusnya dulu ya, sergisi saya waktu SMA. Tapi memang Allah bertakdirkan hari ini. 2 bulan yang lalu ngundang gak jadi. Ya Mbak Lina. Saya kemana waktu itu? Nggak jadi. Oh, jadinya nggak jadi ya. Baik. Dulu pernah undang-undang juga dulu tahun lalu. Jadi baru terkabul. Angkatan lain juga undang saya tapi di musolanya. Di musola ada kan? Berarti ini VVIP dong dapat kasih gini. Oh iya. Si diundang jam 9 baru datang. Saya ngisi jam 11. Akhirnya makan dulu, makan udah siap. Jam 1 baru mulai. Itu kakak-kakak atau adik-adik kita dulu. Terus saya undang lagi, jangan kayak gitu ya, saya bilang itu, saya datang itu before time. Tadi lupa nggak ngasih parkir saya, akhirnya saya turun ke satpam, Mas, saya mau ceramah. Ya mau banget, dia keluar cariin tempat parkir, luar biasa. Terima kasih. Mau nggak disambut malaikat masuk surga? Mau apa enggak? Ibu paling gampang cuma 4 aja. Ibu yang baik, istri yang baik cuma 4 aja, nggak usah banyak-banyak, 4 aja masuk surga. Rasulullah yang mengatakan, idal mar'atu sholat khamsaha wa somat syaraha wa hafil farjaha wa atati zajaha li zawjiha. Ya, ingat 4 ini. Untuk istri-istri aja nih, suami enggak. Wahai istri, wahai ibu, wahai perempuan yang sudah punya suami atau pernah punya suami, perhatikan 4 aja. Jika seorang ibu sholat khamsah 5 waktu sholatnya bagus, belum ada sunahnya, baru wajibnya aja nih bagus. Dan wanita itu punya privilege, nggak perlu ke masjid. Laki-laki wajib masjid. Kalau ke masjid jangan dilarang wanita. Wanita sholatnya terbaik di rumah. Kalau ke masjid jangan dilarang karena dia tahu fadilahnya. Jalannya sehat, pulangnya sehat, ketemu orang sehat. Sholat khamsah 5 waktu sholatnya bagus. Bilang dong bagus. Sholat waktunya bagus. Biar masuk ke otak dan pikiran bahasa kita. Seorang ibu yang sholat 5 waktunya bagus. Yang kedua, wasomat syahwa, dan puasa Ramadannya bagus. Bilang bagus. Puasa Ramadannya bagus. Yang dikerjakan paling baik itu Ramadan. Terus kalau kena haid, dia segera ingin membalas, ingin melunasi, membayar puasa qadanya. Tapi kalau nggak bisa, niatkan sebelum Ramadan udah selesai. Nggak apa-apa. Karena Siti Aisyah, puasa Ramadannya, qadanya adalah di bulan Sya'ban. Jadi nggak apa-apa. Tapi niatkan ingin selesai. Kalau alasan Aisyah begini, dengan kesibukan saya terhadap Rasulullah,
maka puasa qadha saya kerjakan di bulan Sya'ban. Rasulullah puasa Sya'ban itu hampir full. Siti Aisyah puasa juga sekitar 7 sampai 14 hari juga bulan Sya'ban. Ketika haid di bulan Ramadan, dibayarnya adalah tahun itu jangan lebih Ramadan. Kalau Ramadan juga maka kena double. Puasa juga, bayar fidyah juga. Ya, menurut Imam Syafi'i. Yang kedua tuh, puasanya bagus. Yang ketiga, wa hafizul farja, menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Dikuatkan oleh Allah. Allah menguatkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Baris kedua, ya, di ujung. Baris kedua di ujung. Pertama arijalu. Nah, baris kedua itu yang di ujung ada kata-kata begini. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Adapun wanita-wanita yang soleh atau solihah itu adalah yang taat pada Allah, taat pada suami di dalamnya. Kemudian dia menjaga ketika suami itu di rumah sebagaimana Allah menjaga dia. Itu Allah yang berfirman. Udah ketemu? Baris pertama, yang keduanya di ujung. Fassolihatu qanitatun. Kata-kata maka wanita-wanita yang soleh atau solihah adalah disebutkan oleh Allah. Nah itu. Sholatnya bagus, puasanya bagus. Yang ketiga apa? Menjaga kehormatannya bagus. Yang keempat. Nah, wa ato'at li zaujiha, mentaati suaminya. Meskipun suaminya Fir'aun. Suaminya nggak mau sholat kayak Fir'aun kan? Dijaganya, ditaati kebaikan-kebaikannya, diberi hak-haknya. Setiap malam istri mendatangi suaminya dan minta ridhonya. Sebelum dia tidur dan tidak mau tidur, sebelum memaafkan dan memaafkan orang lain. Orang begini, kata Rasulullah, qilalaha, dikatakan pada wanita-wanita yang pertama itu yang sholatnya bagus, puasanya bagus, kehormatannya bagus, taat suaminya bagus. Lihat, dikatakan pada dia, apa katanya? Udkhul jannah min abwabil jannah syi'ti. Silahkan ibu masuk surga lewat pintu mana saja engkau kehendaki. Privilege seorang istri. 4 doang. Siti Asiyah taat sama Fir'aun. Bukan soal agamanya, tapi soal hak-haknya kepada suami diberikan. Fir'aun jahat, dolim, ngaku Tuhan. Tapi depan Asiyah dia takluk. Jadi ayah bunda jangan lihat kejahatan orang, tapi lihat kebaikannya. Untuk diri sendiri, lihat keburukannya, lupakan kebaikannya. Agim saya minta, ya, coba katakan. Kepada orang lain, lihat kebaikannya, lupakan keburukannya. Katakan. Untuk diri sendiri, lihat keburukannya, lupakan kebaikannya. Maka wanita, kata Rasulullah, banyak masuk neraka. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia onar, bukan karena dia tidak ibadah kepada Allah, bukan. Tapi yakfurnal ashir, karena dia melihat suaminya lupa kebaikannya. Sekali dia berbuat salah, langsung semua dianggap suaminya buruk. Yakfurnal ashir. Kan sahabat bertanya, Rasulullah, ketika di dalam Mi'raj, Rasul kan melihat keadaan di surga. Kenapa banyak wanita? Diceritakan, sahabat bertanya, Rasulullah, apakah mereka itu pezina? Apakah mereka tidak mau ibadah? Apakah mereka tidak haji? Tidak umrah? Bukan. Yakfurnal ashir. Mereka kurang syukur sama suami. Kok bisa? 30 tahun lupa, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih anak banyak. Satu berbuat salah, semua ini hilang. Suamiku jahat, minta cerai dan seterusnya. Padahal
kemuliaan istri, suami, lewat suami. Maka lihat kebaikannya, lupakan keburukan. Raih ridhonya, yang penting itu dapatkan ridhonya. Salah satu mencari nggak apa-apa. Suami ridho aku, setelah itu kau ridho, kau ceraikan aku. Boleh. Tapi wanita minta cerai suaminya adalah tidak mencium bau surga. Naudzubillah min dzalik. Oke, saya lanjut. Itu cuma 4. Kalau ridho, wanita 3, laki-laki 2. Ridho Allah, ridho orang tua, ridho suami. Kalau suami cuma 2, ridho Allah, ridho orang tua. Nggak ada ridho istri. Sekali lagi ini untuk saya, untuk kita semua. Jangan tidur sebelum dapat ridho pasangan, terutama suami. Jangan tidur. Dan jangan tidur kalau ada tetangga yang masih belum makan, tidak bisa sekolah. Jangan tidur kalau masih ada orang-orang sekitar kita, anak keluarga kita yang tidak makan, tidak sekolah. Ini kakak wajib menjamin orang tua di masa tuanya. Wajib menjamin masa tuanya bahagia. Wajib menjamin sejahtera rizkinya sampai wafatnya. Wajib. Yang kedua kerabatnya. Yang ketiga yatim. Yang keempat miskin. Yang kelima adalah orang yang kurang biaya dalam perjalanan dia kuliah atau sekolah atau dia pesantren. Saya tunjukkan ayatnya. Kewajiban suami menafkahi istri dan anak-anaknya, Al-Baqarah 233. Al-Baqarah 233 di screenshot ya. Kemudian yang ada terjemahnya di screenshot Bu. Jangan catat lama nanti. Itu seorang ibu anak itu disusui selama 2 tahun. Nah, setelah itu katakan setelah itu seorang ayah berkewajiban menafkahi. Setelah itu apa kata-katanya? Ya. Seorang ibu tidak boleh sengsara karena anaknya. Seorang ayah tidak boleh sengsara karena anaknya. Demikian juga masalah waris. Jadi ayah bunda wajib menafkahi istri, menafkahi anak-anaknya, dan sebaliknya anak tidak boleh menjadi sebab sengsara orang tuanya. Maka jangan punya anak yang menyakitkan, jangan punya anak yang bergedel, punya anak yang kacau, yang tidak dididik agama, sehingga menentang orang tuanya, bahkan menikam orang tuanya, minta duit gak dikasih, ditikam, dibanting, ditendang. Ada begitu? Sekarang langsung terang-terang, langsung diekspos, langsung diviralkan. Di Bekasi, minta uang, emaknya ditonjokin, dibanting. Di Bekasi belum lama. Alhamdulillah. Kalau sudah begitu gimana? Pak, aku udah tua begini gimana? Masih bisa, ibu. Doa tengah malamnya, jam 2, jam 3. Ya Allah, lembutkan hati anakku, istighfar yang banyak. Bisa ya? Itu. Kemudian 215, ayatnya mundur. 215. Kalau kita punya duit nih, untuk siapa aja? Setelah anak, istri, keluarga, dan juga kita nyiapin warisan, ya. Seorang ibu tidak boleh sengsara karena anaknya, seorang ayah tidak boleh sengsara karena anaknya. Demikian juga warisan, waris. Jadi kita harus menyiapkan juga untuk mereka warisan. Beliin rumah, kasih mobil. Jangan sampai ayah, kakak saya ini punya duit gak dibagi sebelum kita mati. Nanti kita mati, ya rebutan, bunuh-bunuhan. Itu untuk siapa aja? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair wal walidain wal aqrabin wal yatam wal masakin wa sabil. Masyaallah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang infak. Dikemanakan aja tuh? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan menginfakkan rizki yang baik. Ma anfaqtum min khair. Pertama, fal walidain, untuk kedua orang tua. Betul? Yang kedua, wal aqrabin, untuk kerabat dekat, kakak, adik, dan anak-anaknya. Kakak kita, adik kita, lalu anak-anaknya.
Jangan sampai kita tidur sebelum mereka pastikan makan dan juga sekolah. Yang berikutnya siapa untuk siapa? Baru untuk yatim. Nih, urutan kelima. Pertama untuk keluarga. Kalau saya untuk keluarga saya, kemudian untuk orang tua saya, untuk kerabat saya, yang keempat berarti baru anak yatim. Kelima miskin. Urutannya Pak. Lalu yang keenamnya orang lain yang kehabisan biaya. Mungkin sekolah sedang pandemi, dia nggak bisa pulang, kita kasih ongkos. Atau imam masjid, saya dulu jadi imam Pak, jadi muadzin Pak. Memang begitu nasibnya. Ya, senangnya kalau ada undangan orang meninggal. Makan enak sama dapat amplop. Itu imam masjid sama muadzin masjid. Dulu saya 4 tahun jadi begitu. Ketemu dia juga jadi imam, jadi masjid. Cuma alhamdulillahnya kok mau calon dokter mau gitu sama muadzin masjid. Hebatnya itu Allah pertemukan itu. Dan itu kan pikiran saya. Saya pengen punya calon istri adalah calon dokter. Ketemu di jalanan Pak. Ini mau ditabrak saya. Ini ada orang ini mau ditabrak. Maaf ya Mbak. Iya Mas ke tengah tuh. Begitu Mbak. Ternyata tujuannya sama ke tempat yang sama mau ngaji. Sama-sama ngaji. Ya sama-sama ngaji. Oh, tadi Mbak mau nabrak saya. Iya, habis masuk ke jalan, ke tengah jalan. Bukan berdua saya jalan. Dari mana Mbak? Kesempatan tuh. Dari Sakti. Apa? Kedokteran. Iya, yang gue cari. Alhamdulillah. Ternyata sering disebut dokteran ketemulah. Dan jadi istri saya. Dan mengantarkan punya anak 5. Tapi tinggal 3. Yang pertama hilang. Jadi perut di rahim gitu hilang. Ya, berapa minggu atau itu hilang tiba-tiba. Udah positif tapi hilang. Nah, yang terakhir di KET, di luar kandungan. Yang terakhir, yang kelimanya. Yang kedua, ketiga, keempat ada. Alhamdulillah. Dan semuanya sesuai dengan pikiran saya, dengan istri saya adalah UNPAD, UIN, UI, semua negeri. Alhamdulillah. Bukan karena pinter, karena Allah menghendaki dengan doa dan pikiran kita baik. The law of attraction. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Wa syukru. Asik. Jos. Oke. Saya lanjut. Kalau kita punya duit untuk siapa? Punya duit untuk siapa? Suami untuk punya duit untuk siapa? Untuk keluarga. Lalu untuk orang tua, untuk kerabat, untuk yatim, miskin, dan ibu sabil. Itu urutannya. Ini belum zakat, belum sedekah yang lain. Ini baru urutan secara hakiki. Maka sama keluarga jangan bosen. Kakak lagi pasti minta duit nih, pasti minjem duit nih. Biarin, ada hak dia. Minjem gak 1 juta? Ini gak usah, 100 aja, gak usah utang. Kemarin ada yang WA saya, setelah saya lagi sakit, masuk rumah sakit, bayar sekian juta. Berapa itu? Sekian. Ya udah, saya tambahin 300 sedekah saya. Yang sekian ini kembalikan sesuai dengan tulis tanggal berapa dikembalikan. Kalau nggak saya gajian, ya anak travel. Ya udah. Padahal untuk ongkos besok saya mau umroh, tapi pasti awal ganti. Oke, udah jelas ya. Jadi orang baik aja. Sudah 1 jam lebih nih. Gak apa-apa. Halo? Beneran? Kenapa emang? Karena asik? Mana suaranya asik? Ya Mbak Lina, cukup? Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan. Oh iya. Beberapa terus nanti terakhir bisa 10 orang. Masya Allah. Mas MC keluar tadi, Mas moderatornya. Nah. Ya, kalau gitu langsung aja yang mau nanya sekarang dialog. Cuma 1 Mas ini. Ini dia nih. Oh, alhamdulillah, makasih. Loh, kok Pak security? Petugasnya nggak ada. Alhamdulillah Pak Ustadz, apa yang disampaikan insya Allah kita bermanfaat buat kita semua dan juga kita semua untuk memahaminya dan menjalankannya. Mohon maaf saya menggantikan Pak Black ya, karena
Beliau izin pamit tuh yang tadi Pak Ustadz. Ya, ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. 1, 2, 3, silakan. Pak Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ito. Saya baru buka website ini, Hah, ketemu lamannya atau website. Masya Allah. Itu ada poster wilayah Dai Asik. Asik itu berarti suku ya Pak. Mohon dijelaskan. Ini Dai Asik. Baik. Wah, luar biasa ini nanya, ya asik. DAI itu artinya adalah dakwah Islamiyah. Atau nama dai itu kata da'ayat'u, itu artinya adalah orang yang menyampaikan. Dai itu orang menyampaikan. Orang yang menyampaikan namanya dai. Ya. Pengganti ustadz itu dai. Jadi kalau udah dai nggak usah pakai ustadz. Asyik, lihat ASYIIK, I-nya 2 ya, jangan cuma 1. Dan bukan syik asik, bukan. Sebelum itu ada, saya udah muncul namanya asyik itu. ASYIIK, ada 6 huruf. A-nya aman. Aman. Apa itu aman? Ya insya Allah membuat suasana aman nyaman. Kenapa? Kalau ceramah kita membuat aman, ya ngatain orang, jelek-jelekin orang, mengadu domba, nah itu kan kita udah langsung deg-degan ya, gak enak. Aman lah. Yang kedua, S, senang, menyenangkan. Senang apa enggak? Alhamdulillah. Itu tujuan saya biar apa? Serotonin, melatonin, terus apa lagi? Endorfin kok kortisol. Serotonin, melatonin, endorfin muncul. Orang senang itu sudah 90% sembuh dari penyakit. 3, tadi itu tolong catat itu. Langsung klik aja di IA. Apa namanya tadi? Endorfin, melatonin, serotonin. Tulis itu. Coba nanti akan muncul apa itu. Ya, itu hormon-hormon yang terbentuk karena senang salah satunya. Karena bahagia. Maka saya ingin menciptakan, mengadakan suasana yang menyenangkan. Senangkan diri, maka suasana akan senang. Yang kedua, S, Y-nya yakin tentang tauhid, tentang keajaiban Allah, tentang keagungan Allah yang saya ceritakan semua ayat-ayat Al-Quran dan semua hadis dari kita jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penjelasannya adalah membumi, ayat sunnah membumi yang kita sehari-hari hidup. Ngadepin orang tua, makan minum, silakan. Al-Quran ngomong, jadi sampaikan. Yakin tentang tauhid. Y-nya yakin tentang tauhid. I, ASYI pertama indah, balasan, cinta, kemudahan, kemuliaan, hasil doa anak orang tuanya, indah, membayangkan surga. I yang kedua, inspiratif. Apa yang saya jelaskan, insya Allah termasuk pakaian inspiratif. Ya, ketemu orang, dihormati orang, menghormati diri sendiri, pakaian yang bagus menunjukkan dia, ucapan bagus menunjukkan dia, karakter dia tuh terlihat dari yang apa yang dia pakai, apa yang ditampilkan. Ingin lihat dia siapa dia, lihat temannya. Tapi kalau ingin tahu apa namanya fisik dia, lihat penampilannya, lihat senyumnya dan seterusnya. Itu inspiratif. Kemudian K-nya keren. Alhamdulillah. Siapa yang tidak lihat saya keren? Mungkin matanya salah. Tanda ngomong keren itu ada tandanya syukur. Orang itu keren. Oh Bapak itu keren. Orang yang memuji orang lain itu mendoakan. Maka kata Rasulullah, aktsiru, perbanyaklah kamu teman yang baik, dan ingat teman yang baik itu mendoakan kamu tanpa kamu ketahui. Pujilah orang sebagaimana Tuhan muji dia. Rasulullah dipuji oleh Allah. Dan Allah memuji Allah. Surah Al-Isra ayat 1, ya, hambaku, Allah menyebut begitu, memuji hambanya. Kita muji Allah, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Nah gitu Mas Ato, itu merek mobil baru itu BYD yang harganya
Saya ngomongin kan Ato tadi. Karena masih Ito. Oke. Ada lagi yang lain? Tanya. Tolong di-subscribe ya. Oh iya. Oh ya, ibu-ibu yang bawa handphone bisa dibuka YouTube saya dan tolong hari ini sedekah, subscribe, like, komen dan share. Langsung share ke WA sendiri langsung aja di share ke yang lain. Namanya Dai Asyik TV. Covernya merah. DAIASYIIK TV. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik. Taufik. Tafib. Masya Allah. Eh, Dulu PIPA apa IPS tuh Mas? Oh sama sama saya. Waktu Ferry Coloso, Pemir Soekarno. Iya iya. Ya, kita udah berusaha jadi orang baik. Tapi ada ayat ini yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari yang neraka. Ya, dan keluarga kita misalnya anak saya Ya. perempuan dan keluarga saya. Ini pakai jilbab. Kita udah nasihatin, udah bagaimana, udah kasih tahu suaminya supaya dia pakai jilbab. Masih nggak mau juga. Ya. Itu kan nanti kita udah misalnya insya Allah kalau di jalan surga kita akan neraka. Ya. Gimana kita? Ya, kewajiban orang tua kepada anaknya pertama mendoakan, yang kedua mendidik, membesarkan dengan baik, membesarkan dengan baik, setelah itu menikahkan. Setelah menikahkan, Bapak udah selesai. Bagaimana didikan dulu? Nah, hari ini yang terjadi adalah merupakan rangkaian keputusan masa lalu. Nah, bagaimana sekarang kalau begitu? Bisa jadi, ya, ada yang keliru tentang pendidikan kita, ada yang salah atau ada yang belum Allah ijabah doa kita. Tapi mengingatkan terus sampai mati. Kalau diingatkan nggak mau juga, kita udah bebas. Kewajiban kita mendidik, mengingatkan, mendoakan terus sampai wafat. Bahkan wafat pun kita doakan. Nah, bagaimana nanti kalau kita masuk surga, bisa nggak ketarik? Ya, nanti akan ditimbang. Akan ditimbang amal-amalnya. Wah, anak ngajakan neraka, kita ditimbang. Kemudian kalau misalnya anak kita yang tarik dia ke surga. Kenapa? Ya Allah, anak saya. Ya Allah, dia pernah baik untuk saya dan pernah berbuat baik untuk saya. Itu ada dalam hadis dikatakan ya bahwa ayahnya bisa mengajak anaknya, anak bisa ngajak anak bisa ngajak orang tuanya, bahkan sampai ke atas tadi yang kita ayat yang baca. Syaratnya soleh. Kapan solehnya itu? Ya, orang tua sudah mengajak, mendidik sedemikian rupa, namun ternyata nggak jadi begitu. Maka salah satu anak bisa berikan syafaat atau orang tua berikan syafaat. Jadi ada syafaat orang baik pada orang baik yang lain atau orang baik yang lain. Yang penting masih ada iman di hati dia, berhak masuk surga dan akan bertemu di surga. Gak usah takut, gak usah khawatir, terus usahakan. Karena kewajiban bapak, ibu, saya mengingatkan setelah mendidik ya sampai selesai sarjana, menikahkan udah selesai, dan menyiapkan juga rumahnya, mobilnya segala macam. Setelah itu aku serahkan kamu ya suaminya, ya kan? Tolong didik dia. Kamu sebagai aku, karena kamu saya terima nikahnya dari tanganku, kamu serahkan kamu, maka tolong saya nggak mau aku masuk neraka karena dia dan atau sebaliknya. Maka kewajiban ayah setelah mendidik selesai sampai dia nikah, mengingatkan dan mendoakan. Insya Allah di ujungnya Pak Husnul Khotimah. Jangan bosan berdoa, karena doa itu juga menggugurkan dosa. Ada lagi? Nah, tadi satu lagi. Nggak apa-apa sampai selesai Mas. Jam 11. Sampai jam 11 nggak apa-apa. Saya jam 11 mau kabur nih, mau ke Pendopo Tangerang. Ada Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, justru sekarang saya pengen minta Pak Ustadz yang nanya Pak. Nanya. Oh iya, ada 10 saya mau kasih hadiah. Ada yang mau? Hadiahnya nanti ya. Iya. Nah, Silakan buka kontekan aja. YouTube udah buka belum? Oke, Dari Asyik TV. Pak Ustadz, bangga Pak. Ya, teman-teman dari sahabat yatim minta tolong masuk loh. Saya mau kasih hadiah ini semua. Suruh masuk. Tolong yang bisa jawab langsung kasih hadiah nih ya. Ya, yang bisa langsung yang mau jawab itu tangan ya nanti.
Untuk teman-teman TikTok cukup ya. Terima kasih. Wah, 1,2K. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti jadi YouTube, Bu. Jadi